kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng Kak Abdul Aziz. Nah, dia ini adalah praktisi komunikasi yang udah lama berkecimpung dalam dunia komunikasi. Yaudah guys, kita langsung aja kita ngobrol-ngobrolnya karena Kak Aziz udah datang ke studio kelasmenit.com. Halo Kak. Halo Vina. Gimana kabarnya kali ini? Baik dong, Vina sendiri gimana kabarnya? Baik juga Kak. Sebelumnya thank you banget nih Kak udah mau datang hari ini buat ngobrol-ngobrol sama aku, sama sahabat Unik juga. Thank you banget ya Kak Aziz ya. Oke, dengan senang hati dong. Senang juga kalau bisa ketemu sama Vina di sini. Oke, ya Kak, aku pengen nanya nih seputar tentang komunikasi. Kebetulan aku dengar-dengar nih dari burung-burung di udara. Oh, bisa terbang dong? Bisa dong. Katanya nih kakak nih praktisi komunikasi. Nah, aku pengen tahu nih sedikit tentang komunikasi itu apa sih? Nah, simpelnya saat ini kita juga lagi berkomunikasi. Atau mungkin Nina pernah ditembak sama cowok? Pernah. Nah, itu juga bagian dari komunikasi. Terus respon Nina gimana pas ditembak? Respon aku ya bilang iya sih. Gimana? Apa berbunga-bunga atau malah cemberut? Atau malah langsung ninggalin? Atau gimana? Bingung sih, kayak panik gitu. Nah, itu respon tuh, itu juga komunikasi. Jadi gini, komunikasi itu ada 4 unsur ya. Yang pertama adalah komunikator. Nih orang yang sedang berbicara gitu. Saya berbicara ataupun tadi Nina yang berbicara itu adalah komunikator. Yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua ada namanya komunikan. Nah, yang mendengarkan gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya pesan atau message yang kita sampaikan. Misalkan Nina tadi nanya, kemudian aku jawab gitu. Nah, itu adalah bentuk pesan. Kemudian yang terakhir ada namanya feedback. Ya, gitu, respon. Jadi kalau misalkan saya nanya, Ninanya diam aja, kira-kira terjadi komunikasi? Enggak sih. Enggak jadi. Ada cowok yang nembak Ninanya diam aja, terjadi komunikasi? Nah, bingung dia, merasa digantungin, kasihan kan? Iya. Nah, gitu. Kak, ini ngeliat dari gaya kakak bicara nih, kayaknya oke banget nih. Kakak kerja di mana sih sekarang? Sekarang kebetulan saya adalah sebagai seorang pengajar, kemudian juga saya sebagai praktisi komunikasi yang tadi Nina sampaikan. Memang senang sih dari dulu di 2009 gitu kan masuk di kampus komunikasi, masuk di UIN jurusannya komunikasi gitu. Nah, kakak sekarang emang ngajarnya tuh di mana? Kalau ngajar sekarang di BSI. Di BSI. Tahu kampusnya? Tahu. Keren banget ya Kak ya. Oke. Oh ya, Kak, aku juga pengen nanya nih. Komunikasi tuh jenis-jenis tuh ada apa aja sih? Kan ada yang stratkom, ada yang macam-macam kan. Apa aja sih? Banyak. Pertama, komunikasi yang sifatnya personal ya. Komunikasi yang personal. Contoh, misalkan Nina ketemu sama Juno misalkan ya. Juno, dari mana aja lo? Udah lama gua gak lihat ya Pak hidung lo misalkan. Bilangnya gua lu. Kira-kira dalam konteks komunikasi personal boleh nggak kayak gitu? Personal kayak boleh sih ya, karena aku personalnya kayak gitu juga. Iya, boleh nggak? Boleh. Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah. Nah, itu yang pertama, komunikasi personal. Saya ketemu tuh, kemana aja lu? Buset, baru muncul kali gini ya. Wah, gampang gitu. Yang penting orang yang menerima informasi itu bisa menerima. Orang menerima pesan itu bisa menerima. Berarti lihat orangnya dulu gimana ya? Iya, itu dalam konteks personal gitu. Kita lihat orangnya kayak gimana nih. Kalau misalkan dia pengennya orangnya saklek, ya kita gayanya juga menyesuaikan. Dasar apa lu kan? Jadi ada tes sama orang lawan bicara kita ya? Iya, itu yang pertama, komunikasi personal. Kemudian yang kedua ada namanya komunikasi romance. Ya, ketika misalkan tadi siapa namanya Juna ya, misalkan tadi Juna, kemana aja lo gitu. Begitu misalkan udah jadian, nah biasanya bilangnya jadi aku, kamu gitu. Iya. Ada yang bilangnya ayang beb. Gitu. Nah, kira-kira jadi berubah gitu. Tadi aku bilang gua lu bangsat lu gitu misalkan. Sekarang juga ada yang bilang ayah bunda. Ada yang bilang ayah bunda. Gitu kan, why not gitu. Ada yang juga bilang ya banyak ya ayam beb dan lain sebagainya. Itu is okay gitu dalam konteks romance. Dia dengan pasangannya, yang penting pasangannya merasa happy, merasa bahagia gitu, merasa nyaman gitu. Nah, itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya komunikasi parents. Ya gitu. Nah, ketika dia udah berkeluarga gitu kan, dia punya anak. Nah,
Betul, tadi ada namanya ayah, bunda, ada yang namanya nak gitu, ada yang namanya daddy, ada yang namanya papi, mami gitu. Itu dalam konteks parents ya. Nah, kita harus belajar nggak dalam konteks itu natural ya, alamiah. Nah, selanjutnya ada komunikasi advertising gitu. Ketika orang beriklan dengan baliho, misalkan dengan backdrop gitu. Nah, kalau ini biasanya non verbal ya, karena kita cuma bisa ngebaca. Nah, itu. Ada lagi jenis komunikasi language ya, atau bahasa ya. Karena ketika kita berbicara dengan orang, nah kita harus tahu dulu nih orang ini dari mana gitu. Mana ya? Iya. Kalau misalkan kita nggak tahu, lebih amal pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan dia dari Malaysia, lalu tuan-tuan di sini saya nggak cakep bagaimana cara kita. Nah, kita gimana harus bisa menyesuaikan dong. Nah, maka mau nggak mau kita harus kuasai bahasa Inggris supaya pesan yang kita sampaikan bisa ya, bisa dia ngerti lah. Nah, bisa diterima. Dia misalkan orang Sunda atau dia orang Jawa, Jawanya Jawa medok, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, gimana coba komunikasinya? Iya, bahasa pakai dia nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Ya, gimana komunikasinya? Berarti aku harus belajar bahasa Jawa dong. Nah, mau nggak mau, kalau nggak mungkin sekarang karena udah canggih ya, bisa kita lihat Google dulu apa yang kita pengen nanyain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah itu semua dari language, kemudian advertising, romance, parent, kemudian juga ada personal. Nah itu biasanya bisa natural gitu, alamiah. Tapi ada yang terakhir, ada namanya komunikasi public speaking. Nah ini sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi kayak seminar-seminar gitu tuh, biasanya public speaking berarti ya? Yes, nah gitu. Public speaking itu bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan di hadapan banyak orang. Gitu, dan pesan tersebut bisa diterima dan memberikan feedback sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Berarti itu kakak selama kuliah tuh dipelajari semua atau dikupas tuntas abis? Iya, dikupas tuntas. Nah, oh ya kak, aku juga pengen nanya nih, kan buat masuk ilmu komunikasi ada nggak sih hal dasar yang harus kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke dunia ilmu komunikasi di perkuliahan nanti gitu? Oke, kalau pengalaman saya gitu, saya nggak belajar dulu, saya suka dulu. Gitu. At least dulu ketika SMP sama SMA kebetulan saya diamanahkan menjadi seorang ketua. Dulu waktu SMP jadi ketua OSIS, kemudian SMA saya jadi ketua pramuka. Wow, ketua-ketuaan ya? Ketua gitu. Kamu ketuaan ya? Kamu ketuaan gitu. Nah, enggak ya. Dulu waktu jadi ketua OSIS mau nggak mau kan gitu kan, kita harus bisa memimpin rapat dari lingkup yang paling kecil gitu. Kemudian kalau kita buat sebuah event di sekolah, misalkan penerimaan siswa baru gitu, mau nggak mau kan kita harus ngasih sambutan juga gitu, sambutan dari ketua OSIS. Dulu di pramuka juga sama gitu, jadi mau nggak mau kita dipaksa untuk tampil. Padahal saat itu, Din, saya tuh belum belajar public speaking gitu. Jadi gimana rasa groginya, gimana belepotannya mulut, kebayang nggak kira-kira? Ini banget ya, demam panggung banget. Demam panggung, terus awal-awal ngeblank gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya ketika kuliah, nah di situ baru dibahas. Oh ternyata harus kayak gini, oh ternyata harus kayak gini. Oh pembukaan yang baik tuh pertama kayak gini dulu gitu. Nah di situ baru dibahas. Itu prosesnya lama gitu. Dari 2009 kuliah S1 komunikasi sampai 2014. Kemudian lanjut lagi 2016 sampai 2018 kuliah S2. Jadi lama kan, panjang ya. Jadi nggak instan gitu. Oh ya kak, kan kalau misalkan seni kan biasanya ada komunitas-komunitasnya. Nah, kalau komunikasi tuh ada komunitasnya nggak sih? Komunikasi? Iya. Kalau komunitasnya biasanya orang yang dia hobi, dia komunikasi itu kan cabangnya banyak ya. Kalau di Ilkom ada broadcasting, gitu, ada advertising, ada jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Ada sekarang yang terbaru itu desain komunikasi visual. Nah itu juga masuk ke komunikasi. Nah biasanya dari cabang yang digeluti tersebut biasanya dia membuat komunitas-komunitas sendiri gitu. Ya, komunitas desain komunikasi visual. Mereka mungkin bisa share project gitu kan, share informasi kalau misalkan ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan bakti sosial, biasanya seperti itu. Kak, sebenarnya kalau belajar komunikasi sendiri itu susah nggak sih? Atau tergantung orang masing-masing? Dibilang susah sih selama kita enjoy ngejalaninnya, gampang-gampang aja. Karena pada prinsipnya nggak ada orang yang
nggak bisa komunikasi. Termasuk, mohon maaf ya, saya bilang orang yang nggak bisa bicara tuh Disable ya? nah, difabel dalam arti yang nggak bisa berbicara, tunawicara, dia tetap bisa menyampaikan informasi. Buktinya apa? Ketika dia menyampaikan pesan gitu ke sesama difabel, itu bisa dipahami dengan bahasa tubuh misalkan. Apa ini ya body language? Apa sih? Makan. Misalkan, atau ngantuk. Nah, itu bisa dipahami kan? Nah, ini juga bagian dengan komunikasi ternyata. Komunikasi nonverbal dengan gestur, dengan ekspresi. Kalau tatapan mata gitu bisa nggak tuh? Bisa. Bisa. Ya, contoh. Misalkan saya natap Nina ke bawah, ke atas lagi. Kira-kira maknanya apa? Gitu. Itu komunikasi intimate ya. Kalau enggak, saya natapannya. Nah, belum lagi kalau alis saya dia naikin. Beda kan? Beda. Padahal saya nggak mengucapkan kata apa-apa gitu, tapi dengan cara saya memainkan gestur, mimik wajah saya, Nina udah bisa tangkap kira-kira pesan apa yang saya kasih buat Nina. Oke. Gitu. Nah, Kak, alasan kenapa kakak pengen jump in atau kayak masuk ke dunia komunikasi itu apa sih? Alasan awalnya selain apakah emang suka atau emang benar-benar pure dari awal yang tadi kakak cerita tuh emang disarankan? Jadi dua-duanya masuk. Pertama karena suka gitu. Jadi awalnya memang dipaksa. Karena dipaksa dulu waktu SMP jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua pramuka, dipaksa gitu. Tapi kok lama-kelamaan jadi enjoy sendiri gitu ngomong depan umum, dan kesenangan tersendiri ketika saya berbicara, kemudian ada orang lain yang tertawa, ada orang lain yang manggut-manggut, oh gitu kan, seneng gitu. Ada orang yang lain yang tersenyum, itu suatu kebahagiaan tersendiri gitu, dan itu nggak bisa dinominalkan. Nah sebenarnya itu sih alasan utama saya senang dengan ilmu komunikasi. Sampai pada akhirnya ketika kuliah baru itu dibedah, dipelajari gitu. Berarti tak kenal maka tak sayang ya? Yes, tak kenal maka tak sayang. Kak, manfaatnya nih belajar komunikasi buat diri kakak sendiri atau enggak buat kakak bersosialisasi sama teman-teman itu ada manfaatnya nggak sih? Manfaatnya buat kakak tuh apa sih? Banyak banget. Pertama, orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik biasanya dia dianggap sebagai seorang leader. Nah kalau misalkan Nina, sekarang Nina masih kuliah atau masih SMA nih? Baru mau kuliah. Baru mau kuliah, oke. Mungkin Nina tahu juga ketika ada di satu ruangan, misalkan di kelas Nina lagi belajar, nah pasti di situ yang jadi ketua kelasnya orang yang ngocol. Ngocol itu dalam arti dia banyak komunikasi gitu kan. Karena komunikasi ini penting ya, menyambungkan informasi dari murid ke guru. Coba kalau dia cara komunikasinya salah, fatal kan? Iya. Nah, belum lagi ketika misalkan Nina gabung di komunitas. Orang yang punya kemampuan komunikasi lebih, dia biasanya menjadi pembeda gitu, menonjol. Ya. Belum lagi kalau kita bisa komunikasi, kita bisa tampil every moment, kapan aja gitu. Jadi kalau misalkan kita disuruh ngomong sekarang, oke, besok lagi oke, fleksibel gitu. Wah, jangan saya, nggak kayak gitu. Nah, buat ngadepin orang yang kayak, oh jangan saya yang grogi, yang nggak misalkan dipanggil guru, coba kamu jawab, aduh gimana tuh cara ngatasnya tuh gimana? Ceburin aja, mau nggak mau dipaksa. Gitu. Karena sebenarnya kita tuh akan lebih mudah merangkai kata untuk berkomunikasi ketika memang mental blocknya udah dikalahin dulu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Jadi sebenarnya yang menjadi pembatas utama itu adalah cara berpikirnya, mindsetnya. Mental blocknya yang terlalu kuat. Kalau saya nanti ngomong saya diketawain gimana? Kalau nanti saya ngomong ada orang yang lebih tahu dari saya gimana? Kalau misalkan saya ada ngomong, saya nggak didengerin atau diketahui orang gimana? Jadi harus ada dorongan ya? Nah, harus ada dorongan. Oke, oh ya, Kak, aku mulai ini mungkin agak luar konteks ya, cuman kan aku suka komunikasi nih sama orang kan. Nah, caranya biar orang tuh ngedengerin aku tuh gimana sih? Kan kadang tuh banyak orang yang suka pengen didengerin doang, cuman dia nggak mau dengerin aku. Cara tuh gimana sih? Nah, biasanya orang itu akan interest dengan kita ketika memang ada hal menarik dari topik yang kita bahas. Nah, supaya kita tahu apa pembahasan yang paling cocok untuk lawan bicara kita, maka kita harus survei dulu. Kita ada namanya pre-interview dulu. Kita interview. Kita harus tahu nih, misalkan apalagi kalau itu urusan bisnis ya, kita pengen ketemu dengan klien. Nah, kalau bisa kita harus cari informasi dulu. Kira-kira klien yang
nanti akan Nina ketemui, dia tuh suka apa sih? Nah itu bisa menjadi topik awal pembahasan. Gitu. Karena biasanya orang kalau memang dia udah senang terhadap satu topik pembahasan, itu biasanya ngalir, betul nggak? Antusias gitu. Ya, Nina misalkan senangnya apa? Aku nongkrong sih. Nongkrong, ya nongkrong udah pasti. Iya, pasti. Ya, yang jadi lifestyle, apa hobi lah atau apa hobinya kira-kira? Hobi kulineran. Nah, kulineran. Nah ini bisa jadi topik pembahasan. Nih makin seger aja, kayaknya habis kulineran nih, gitu. Gitu. Nah, terus Nina bilang, iya nih habis gitu. Nah, terus memang kulineran, ada kulineran apa yang baru di sana gitu. Tempatnya gimana? Asik gak kira-kira? Ya, asik ya. Berarti go with the flow aja ya? Iya, go with the flow, dan kita harus untuk first impression kita harus tahu kira-kira dia senangnya apa. Oke deh Kak, thank you banget nih Kak buat ngobrol-ngobrol nih. Udah jauh-jauh ya tadi dari mana? Sawangan ya? Dari Sawangan kesini. lumayan 1 jam. Iya. Thank you banget ya Kak. Oke Sahabat Unik, itu tadi pembicaraan kita dengan Kak Abdul Aziz. Semoga bermanfaat untuk Sahabat Unik di rumah. Pantau terus ya kelas unik.com. See you next time.